You can sleep in the sofa in the hall or go home. It's up to you. Oke, kembali lagi bersama Sam Kumyu Indiau Yau, masih dimantau movie tentunya. Oke, langsung aja kita kali ini akan membahas film Trainspotting yang rilis tahun 96 dan disutradarai oleh Danny Boyle. Oke, gimana ceritanya? Langsung aja mulai. Film dimulai dengan aksi kejar-kejaran dua orang petugas yang sedang mengejar dua orang pemuda. Dan film akan berfokus kepada pemuda jangki bernama Renton dan teman-temannya. Scene berganti di sebuah rumah bandar narkoba. Renton yang lagi giting tiba-tiba mengingat pesan dari ayahnya. Dan dengan tiba-tiba dia ingin berhenti menjadi seorang jangki. Dan dia mengatakan hal itu kepada sang bandar. Lalu tibalah Renton di kamarnya dengan segala persiapan untuk mengisolasi diri. Dia mempersiapkan banyak makanan. Es krim, susu, paracetamol, vitamin, air mineral, dan tak lupa majalah bokep. Dan juga televisi. Lalu tiba-tiba dia menghancurkan pintu yang sudah dia tutup dengan rapat dan menelpon temannya untuk meminta sedikit opium yang katanya itu bisa memperlancar rencananya untuk berhenti. What the fuck are these? Opium suppositories. Lalu dia memasukkan tablet itu ke pantatnya. Heroin menyebabkan dia sembelit dan di saat dia mau pulang dia tak tahan lagi untuk boker alias kebelet. Akhirnya dia numpang boker di sebuah tempat pasang togel. Dan di sana dia menemukan kamar mandi yang sangat menghoekkan. Namun karena dia sudah kebelet, tidak ada pilihan lain. Dia terpaksa boker di situ. Saat dia boker, dia teringat akan tablet yang diberikan temannya tadi. Dan terpaksa Renton si manusia ajaib ini mengobok WC bekas dia boker tadi. Anehnya, saking dia susah menemukan tablet itu, dia sampai berhalusinasi menyelam ke dalam WC yang super hijau itu. Dan akhirnya dia menemukannya di kedalaman 30 meter di bawah permukaan WC. Setelah dia berhenti menjadi jangki, dia bertemu dengan Sick Boy di sebuah taman. Sick Boy yang saat itu sudah berhenti juga, dia mencoba membuat Renton kesal dengan meremehkan perjuangannya untuk berhenti. Karena menurut Sick Boy berhenti itu bukan hal yang sulit. That means fuck all. Setelah percakapan itu, Renton mengerjai seseorang di taman itu yang sedang tiduran bersama anjing peliharaannya. Give me the gun. Do you see the beast? Lalu scene berpindah, di mana Renton dan Spud balapan minum jus di satu gelas. Spud yang saat itu ingin interview untuk sebuah pekerjaan, dia merasa gugup. Lalu Renton memberinya tepung maizena dengan maksud menghilangkan kegugupan Spud. Dan tentu saja Spud bicara asal saat interview karena pengaruh tepung maizena tadi. Royal Edinburgh College to help get the job. There's too much discretion. You mean that you lied on your application? Yes, only to get my foot in the door. Thank you, Mr. Murphy. Namun itu membuatnya berhasil mengikuti tes itu. Scene berganti di sebuah bar, di mana saat itu semuanya sedang berkumpul untuk minum oplosan. Begbie bercerita tentang perkelahiannya pada saat dia bermain biliar. Begbie bukanlah seorang pecandu, cuma perkelahianlah yang dia candui. Lalu tiba-tiba saja dia melemparkan gelas ke lantai bawah dan mengenai kepala seorang wanita. Dan terjadilah peperangan di bar itu. Begbie didn't do drugs. Oh, lassie got blasted. No cunt leaves you. Scene berganti di rumah Tommy. Tommy yang sedang angkat besi menceritakan kalau perkelahian Begbie pada saat dia main biliar itu cuma karena hal sepele. Begbie menusuk orang hanya karena dia sedang mabuk.
Lalu Renton yang sedang melihat video kaset di rumah Tommy menemukan kaset video yang berjudul Tommy dan Lizzie. Lalu Renton menukar tempat kaset itu dan meminjamnya. Borrow this? Dan Renton menonton video Tommy dan Lizzie itu bersama Sick Boy. Lalu scene berpindah ke sebuah pub. Renton yang kehilangan nafsu seksnya karena heroin, dia mencoba mencari wanita karena dia melihat semua temannya bersama wanita. Semua wanita yang dia hampiri memalingkan wajahnya. Lalu tiba-tiba saja Renton melihat wanita cantik dari kejauhan yang membuatnya jatuh hati. Lalu Renton mengejar wanita itu sampai keluar bar. Wanita yang jutek dan menilai kepribadian Renton dengan cepat itu bernama Diana. Now this girl's special. Thanks. The inner you. Witty, adventurous, loyal. Taxi! Dan tiba-tiba dia memberhentikan taksi. Nggak diduga Diana mengajak Renton juga ke dalam taksi. Dan di dalam perjalanan terjadilah nyot-nyotan. Telah diduga, hal yang menyenangkan itu terjadi juga kepada semua teman-teman Renton bersama wanitanya masing-masing. Ternyata Renton dibawa Diana ke rumahnya untuk maku di kamarnya. Lalu Spud yang mabuk parah, dia tertidur dan bikin wanitanya gedek. Sedangkan Tommy dan Lizzie pengen maku sambil nonton video maku mereka. Tapi ternyata kasetnya hilang karena dibawa Renton di scene sebelumnya. Keesokan harinya, Renton yang sudah bangun dari tidurnya tidak sengaja bertemu orang tua Diana. Dan yang mengejutkan, ternyata Diana masih di bawah umur. Hal itu tentu saja membuat Renton kesal, karena itu bisa menjeratnya ke dalam hukum. Namun tak diduga, Diana malah mengancam Renton akan melaporkannya ke polisi jika dia tidak bersedia bertemu lagi. If you don't see me again, I'll tell the police. Kecanduan membawa Renton ke arah kriminal. Lalu saat Renton bangun dari gitingnya, tahu-tahu Tommy sudah ada di depannya. Tommy yang bukan seorang pecandu, tiba-tiba saja berkata kepada Renton kalau dia pengen juga. I want to try it, Mark. I was going on about how like it's the ultimate hit and that. Come on, man. Hal itu tentu saja perkara kehancuran kisah cintanya bersama Lizzie. Lalu Renton, Sick Boy dan Tommy hacep barengan. Suatu hari, di mana mereka semua sedang tertidur, tiba-tiba wanita di rumah bandar itu berteriak histeris. Setelah mereka mengeceknya, ternyata balita yang ada di sana tewas secara mengenaskan. Entah apa sebabnya, wanita itu terus berteriak-teriak, tapi teriakan itu tiba-tiba saja terhenti karena wanita itu inginkan putau dengan alasan untuk meredam rasa sedihnya. Dan scene berpindah, di mana Renton, Sick Boy dan Spud dalam pengejaran sehabis mereka merampok. Lalu Renton dan Spud tertangkap, sedangkan Sick Boy berhasil melarikan diri. Putusan hakim, Spud dijatuhi hukuman 6 bulan penjara, sedangkan Renton dibebaskan dengan syarat rehabilitas. Mr. Murphy, you are a habitual thief to Renton. A program of rehabilitation. Tapi saat di pesta kebebasannya, Renton pergi ke rumah bandar itu melalui pintu belakang. Since I was on remand, they've had me on this program. It's never enough to visit the Mother Superior for one hit. Directly to the intravenous injection of hard drugs, please. Setelah menyuntik, Renton terlihat tidak seperti biasanya. Drink sangria in the... I'm moving to Lalu bandar itu membawanya ke rumah sakit dan menitipkannya kepada supir taksi. Dan supir taksi itu membuangnya di depan rumah sakit. Setelah dia baikan, kedua orang tuanya menjemputnya dari rumah sakit dan mengisolasinya dalam kamar agar dia benar-benar bisa berhenti. Kemudian, peperangan terhadap rasa sakit, sugesti yang kuat,
serta halusinasi pun dimulai. Oh, you got grey eyes. Maybe I should go back to the clinic. No. You fuck! Something you need to do. Lalu suatu hari, akhirnya Renton dinyatakan bersih. Namun dia berkata peperangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Rasa depresi, rasa bosan, dan tidak percaya diri menyerangnya. Lalu Shin berpindah ke rumah Tommy. Renton mengunjungi Tommy. Tadi duga keadaan Tommy sudah sangatlah buruk. Dia menjadi orang yang sangat jauh dari kehidupan sosial. Dan dia meminta uang kepada Renton untuk membayar sewa tempat tinggalnya. Lalu Renton pun memberinya. Got any gear on you? No, I'm clean, man. I'm expecting a rent check. Shin berpindah lagi ke rumah Renton. Dan tiba-tiba Diana datang. Diana menyarankan Renton untuk berpindah ke kota lain untuk mencari sesuatu yang baru. Dan Renton merasa itu ide yang cukup baik. Di tempat tinggal barunya, Renton bekerja sebagai sales apartemen. Dan itu membuatnya lebih baik. Lalu di suatu hari, tiba-tiba saja Begbie yang sedang dalam pencarian polisi karena terlibat perampokan bersenjata datang ke tempat tinggal Renton yang sekarang. Francis Begbie. Oh no. Begbie yang arogan berkelakuan layaknya Raja Jin yang menempel di Renton. Dan terpaksa Renton menyiapkan segala kebutuhannya. He's a mate and also, what can I do? Suatu hari, Begbie memenangkan judi balap karung yang terdapat di sebuah surat kabar. Lalu Begbie menraktir Renton di sebuah klub malam. Begbie mendapatkan seorang wanita di klub malam itu, dan dia ingin memakunya di sebuah mobil. Tapi saat Begbie menggrepe wanita itu di bagian bawah, tidak diduga dia memegang titik pada wanita itu. Ternyata wanita itu adalah Bencis Chin. Tentu saja itu membuat Begbie merasa sangat kesal. Suatu hari, Sick Boy juga datang dan tinggal bersama mereka. Did himself as a pimp and a pusher, and was here his. Renton yang benar-benar merasa terganggu atas kehadiran kedua temannya ini di tempat tinggalnya, dia sangat ingin menyingkirkan mereka. Akhirnya Renton memberikan mereka kunci apartemen yang Renton pasarkan untuk tempat mereka tinggal. Tapi suatu hari mereka harus kembali ke kampung halaman mereka dalam rangka pemakaman Tommy. Tommy mati karena terserang stroke. Lalu setelah pemakaman itu selesai, mereka reunian dan mereka mengutarakan keinginan membeli 2 kilo kokain dengan menggunakan uang tabungan Renton dan menjualnya lagi ke London. Karena Renton merasa terpojok, dengan terpaksa dia menyetujuinya. Lalu di tempat lain, karena semua percaya kepada Renton, dengan terpaksa lagi, Renton harus mencoba kualitas barang itu. Lalu mereka pergi ke London untuk bertransaksi. Mereka yang berhasil bertransaksi dan mendapatkan uang yang banyak, mereka merayakan keberhasilan itu di sebuah bar. Saat Begbie mengambil minuman dan Sick Boy ke toilet, Renton berkata kepada Spud niatnya mencuri uang itu dan mengajak Spud. Lalu tiba-tiba saja Sick Boy datang dan tanpa diduga Begbie membuat keributan di bar itu. Spud yang ingin merelai malah tertusuk pisau Begbie di tangannya. Setelah itu Shin berpindah di sebuah kamar di mana mereka semua tertidur, tapi tidak dengan Renton. Renton mengendap-endap mengambil tas berisi uang itu dan mengajak Spud untuk kedua kalinya. Tapi Spud tetap tidak ingin ikut. Lalu Renton pun pergi meninggalkan mereka semua dengan membawa uang itu. Dan film pun habis.
cleaning up and I'm moving on, going straight and choosing life. The job, the family, the fucking big television, dental insurance, mortgage, starter home, leisure wear, shorts, junk food, children, walks in the park. Oke, gimana filmnya? Seru kan? Gua saranin banget buat kalian untuk nonton full movie-nya. Ini sebenarnya ada season 2-nya. Ditunggu aja di video kita selanjutnya. Oke, buat yang baru gabung, buat yang baru mampir ke sini, jangan lupa di like, subscribe, dan share. Oke, gitu aja kali ini. Salam mantau movie.